الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي خص الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kalau penyakit lahir gampang, dokternya banyak spesialis. Ngadep ngobrol cerita sama dokter itu ada obatnya. Tapi kalau penyakit hati siapapun dari kalangan ulama, ustadz, orang biasa nggak ada yang bisa membantu itu. Tapi dalam keterangan agama, kullu da'in dawa'un illal maut. Setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali mati. Tinggal bagaimana. Nah, untuk penyakit hati ini memang sering-sering ngaji, sering-sering duduk di majelis taklim. Ini kajian yang sangat berat buat kita. Termasuk ya yang ngomong. Nggak ada yang bisa tahu orang itu penyakit hati atau enggak, kecuali kita yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan dengan kajian ini yang memang kita mau nggak mau, mengakui nggak mengakui kita punya penyakit hati itu bisa terkikis. Bukan berarti wah nggak ada penyakitnya itu. Nah, semua yang memiliki hati itu pasti ada penyakitnya. Jadi bohong. Jangan ditutup pakai jubah, pakai sorban. Itu bukan obat. Sorban ini bukan untuk level ustaz, bukan, untuk umat Nabi. Bahasa tentang hati, saya nukil dari kitab Ihya Ulumuddin sama saat ini karya Imam Ghazali dari kitabnya, kita buat rangkuman saja biar gampang memahami. Ternyata penyakit hati itu banyak. Sebelum kita ke penyakit hati, tahu dulu hati itu apa. Hati itu ada 3 macam. Yang dalam bahasa agama disebut aqsamul qulub. Macam-macam hati. Aqsamul qulub. Nanti kita memperoleh hati yang mana? Yang pertama, al-qalbus salim. Kalau kita baca disebut dengan qalbun salim. Ini hati yang akan diterima Allah. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yauma la yanfa'u, tidak ada yang berguna lagi, tidak ada yang bermanfaat daripada harta dan anak-anak. Malun, harta-harta tidak berguna. Bangun, anak-anak tidak lagi bisa menolong kita. Illa, kecuali orang yang datang menemui Allah, menghadap Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Pengen kita ini semua, Pak. Pengen kita memiliki hati salim, namanya al-qalbus salim. Kalau dinakirakan qalbun salim. Di bahasa Arab ada tatanan bahasa. Kalau pakai al-qalbu as-salim itu ma'rifah. Kalau pakai nakirah qalbun salim. Ya, jadi ada 2 Pak menyebutnya. Al-qalbus salim, ada qalbun salim. Qalbun salim itu yang mana? Qalbun salim itu lurus, berpandangan lurus, selalu positif tentang Allah dan tentang makhluk Allah yang lain. Tidak ada belok kanan belok kiri, Pak. Karena qalbun itu, mana qalbun itu bolak-balik. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kenapa
Kenapa saking pentingnya Rasul mengajarkan ini? Karena tadi yang dikatakan qalbun itu bolak-balik. Coba kita juga pahami ini. Kalau lagi mempunyai sesuatu senang Pak ya. Ibadah juga senang. Coba kalau lagi susah, sholat tapi hatinya ruwet Pak. Kadang-kadang kita nggak dibaca. Ini kenapa? Lagi ruwet. Bulan tua misalnya, kalian PNS itu tidak ada kemusyrikan. Orang qalbun salim, kepribadiannya bagus, tidak ada kemusyrikan. Kemudian yang kedua ada namanya qalbun marid. Marid, apa marid itu? Penyakit. Jangan merit nyebutnya. Makanya Arab jangan diganti-ganti Indonesia Pak. Nanti yang kedua qalbun merit. Padahal qalbun marid pakai to. Qalbun marid. Kalau asal-asal mendengar qalbun merit, nanti yang nikah. Qalbun marid hati yang sakit, bukan sakit hati Pak. Hati yang sakit itu qalbun marid. Qalbun lahu hayatun wa bihi illatun wa lahu madatani tamudduhu hati maratan wa hati ukhra. Jadi apa? Hati yang sakit itu bisa saja dia beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Orang itu beriman kepada Allah, tapi memiliki penyakit dalam hatinya. Ciri khasnya tidak pernah tentram, galau bahasa kita. Ya. Al-qalbul mayyit. Waduh. Huwa qalbul ladzi la hayata fihi fa huwa la ya'rifu rabbahu wa la ya'buduhu bi amalihi wa ma yuhibbuhu wa yardahu bal huwa waqifun ma'a syahwatihi wa lidzatihi. Jadi hati mayit itu, qalbul mayit itu bukan hatinya orang yang meninggal dunia, bukan. Waduh, ini orang udah meninggal, udah mati nih. Hatinya namanya qalbul mayit. Nah, salah. Jadi qalbul mayit itu tidak tadi hatinya mati. Kalau tadi yang marid artinya ada hidup, cuma ada penyakit. Ini mah qalbun mayit. Hatinya orang yang hidup itu mati, hatinya mati. Orang yang memiliki qalbun mayit itu jahatnya lebih jahat daripada binatang. Sebab kalau binatang jahat nggak punya akal pikiran. Nah ini manusia berkata pikiran, tapi dia qalbunnya mati. Jahatnya melebihi jahatnya binatang. Kalau binatang kan walaupun ini makan ada mikir-mikir juga lah gitu ya, makan ada yang. Kalau manusia yang hatinya mati, apa aja dimakan. Penyakit hati dalam kitab Ihya Ulumuddin itu yang tercover. Itu yang paling bahaya adalah hasad. Hasad paling bahaya. Dari semua penyakit-penyakit hati, yang paling bahaya adalah hasad. Kita sering nyebut hasud ya. Bahasa kitanya dengki, iri, pelit. Jadi pelit itu rangkaian orang yang mempunyai penyakit yang namanya hasad. Hasad. Ini ada pada semua orang, termasuk pada saya. Hasad, dengki, iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, pada saudara kita. Kadang-kadang kita ngompor-ngompori agar orang lain yang mempunyai harta dari Allah itu jangan kau berikan sama dia. Ada nggak yang begitu? Syuh itu kalau digambarkan Pak, kita ini mau ziarah, mau berjalan-jalan, refreshing, kumpul malamnya ketua masjid ngumumin kita mau ke Jogja. Biasanya kan walaupun kita istrinya menyiapkan tuh makanan yang bisa dibawa, dan nggak mungkin bawa satu-satu, aqua satu, telur satu. Nggak mungkin nih teman-teman saya nggak bawa makanan apa-apa, pasti dia bawa. Kalau begitu, saya nggak usah bawa apa-apa. Nebeng aja.
Bisa jadi orang hasud ini mati dalam keadaan kafir. Ya karena tadi nggak sadar, hanya ingin dilihat, disaksikan orang banyak, mendapatkan pujian, itu riya. Riya kan menampakkan, dinampakkan bahasa Arab, ru'ya, kelihatan. Jadi setiap ini pengen dilihat oleh orang banyak. Ada juga takabur, sombong. Ini sifat manusia pakaian Allah, Pak. Al-kibriya itu kesombongan, libasu, pakaian Allah yang tidak pantas dipakai oleh manusia. Hasud, dengki, iri, ya, dan pelit. Kemudian arya, at-takabur, ya, perasaan yang menilai sendiri lebih tinggi dibanding orang lain, ya. Itu selalu muncul pada diri kita, Pak. Diberikan ilmu, kesombongan yang tidak punya ilmu, diberikan harta kekayaan juga demikian. Pokoknya saya yang paling hebat. Lalu muncul lagi sifat dalam hati ujub, ya. Ujub itu merasa apa? Soleh, ujub, merasa soleh, baik. Ghadab, marah, amarah. Memang Rasulullah SAW mengajarkannya, ketika kita marah disuruh berwudu. Ya, setiap penyakit itu ada obatnya tadi, termasuk penyakit hati. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas, ya, yang dikutip oleh Imam Qushairi dalam Risalatul Qusyariyah kitabnya, bahwa 5 obat penyakit hati di dalam Islam. Ini obatnya. Tadi penyakit-penyakitnya, kemudian dampak bagi yang memiliki penyakit itu, lalu ada obatnya. Dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah ada 5. Wa min kalami aidan dawa'ul qalbi khamsatu asya'a. Di antara perkataannya juga tentang obat hati ada 5 perkara. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bitadabbur. Jadi dari sebanyak obat-obat penyakit hati, yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai perenungan, tadabbur. Kan kalau kita ngomong, banyak orang yang ngaji masih penyakitnya itu ya betul. Kenapa? Karena konsepnya qiraatul Quran bitadabbur, perenungan. Dari apa yang kita baca itu kita pahami maknanya, kita kaji maksud kandungannya, baru kita bisa mengamalkan. Jadi obatnya bukan hanya membaca Quran, ya sibuat Quran itu kan cukup, tapi dengan bitadabbur, dengan perenungan. Yang kedua, wa khalaqul baqa, mengatur pola makan agar perutnya tidak kenyang terus. Diatur, bukan gak boleh makan, mengatur pola makan. Obatnya wa qiyamul lail, memang luar biasa Pak yang boleh ini. Qiyamul lail luar biasa. Obat dan segala macam obat. Di situ kan perenungan kita. Ya Allah, banyak penyakit saya dalam hati. Yang keempat, wa tadarru' inda sahur, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Ya tadi rangkaian qiyamul lail dengan cara tadarru', merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa saya mahfumaya yang tiada daya upaya. Kalau nggak pernah melakukan ini, memang kesombongan ada yang ada. Seolah-olah milik kita semuanya, harta sayanya, kesehatan punya saya, pada semuanya pemberian, nikmat dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa majalasatu sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh. Insyaallah kalau kita bergaul sama orang-orang soleh, ya yang penyakit-penyakit tadi bisa terkikis. Kalau nggak pernah bergaul dengan orang yang soleh, muncul terus, ada terus penyakit setiap saat pada diri kita. Itu menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas. Sementara Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, ada kitabnya Pak, ini tebal dan gundul. Di samping Ihya Ulumuddin ada kitab Minhajul Abidin. Menurut beliau, penyembuhan penyakit itu menjadi 2. Yang pertama, penyembuhan penyakit dengan amal-amal lahiriah. Apa amal lahiriah itu? Seperti ibadah sholat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki dengan halal, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu lahirnya kan bisa dilihat oleh kita. Ini salah satu pengobatan yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin.
Kemudian penyembuhan penyakit yang kedua dengan amal-amal batinnya. Tadi lahiriah, kedua batinnya apa? Akhlak mulia. Apa akhlak mulia? At-taubah, segera taubat. Jadi orang yang banyak melakukan kesalahan, maksiat, bertumpuk penyakit hatinya, tidak ada lain illal ladzina tabu, kecuali orang yang segera bertaubat. Itu merupakan amal batinnya. Khauf, rasa takut Allah tidak mengampuni kemaafan kita. Zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan jujur. Di Quran ada pas surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa, illal ladzina tabu, ya, kecuali orang-orang yang bertobat. Lalu wa aslahu, selalu memperbaiki diri. Wa aslahu itu. Wa akhlasu lillah, ikhlas dia dalam beramal, melakukan kebaikan. Sabar, ikhlas dan syukur juga merupakan obat penyakit hati dari segi batinnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang lebih mengetahui tentang apa-apa yang kita pelajari hari ini. Tapi ini gambaran untuk kita semua, Pak, untuk saya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita ini perlu selalu kumpul-kumpul seperti ini agar terhindar dari qalbun